mengenai Ibnu Khaldun yang dimana beliau ya akademik politik sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazriatul Ulia. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi konsep pendidikan agama Islam perspektif Ibnu Khaldun. Mengenai biografi singkat dari Ibnu Khaldun yang dimana beliau lahir dari keluarga intelektual yang tradisi keilmuannya dalam fikih, bahasa Arab, dan pemerintahan. Lingkungannya itulah yang membentuk dasar intelektualnya sejak kecil dan memperluas pemahamannya tentang tradisi keilmuan Islam serta peradaban. Mengenai karirnya tidak hanya dalam dunia akademik saja, tetapi juga dalam ranah politik, yang dimana menjadi administrasi, pegawai administrasi, hakim, duta besar, hingga menjadi penasehat negara. Pergulatan antara akademik dan politik yang dialaminya membuatnya memahami dinamika sosial, konflik kekuasaan, dan perkembangan budaya secara mendalam. Kita masuk pada konsep dasar pendidikan menurut Ibnu Khaldun, yang dimana yang pertama, hakikat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia. Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia melalui pengembangan akhlak, kecerdasan, dan keterampilan sosial. Sedangkan yang kedua ialah tujuan pendidikan, di mana ada pada moral, intelektual, dan juga sosial. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun mencakup pembinaan moral sebagai inti utamanya, pengembangan kecerdasan intelektual, serta persiapan sosial agar peserta didik mampu menjalankan perannya dalam masyarakat. Sedangkan konsep yang terakhir ialah nilai agama sebagai fondasi karakter dan peradaban. Menurut Ibnu Khaldun, nilai agama merupakan landasan esensial dalam pembentukan karakter karena menjadi petunjuk moral bagi seluruh perilaku manusia. Selanjutnya kita masuk pada pandangan Ibnu Khaldun tentang kurikulum pendidikan agama Islam, yang dimana yang pertama ialah kurikulum bertahap atau bisa juga disebut dengan tadruj. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa proses pendidikan harus mengikuti tahapan yang sesuai dengan perkembangan intelektual peserta didik. Sedangkan yang kedua ialah penguatan hafalan, pengalaman, dan juga praktik. Ibnu Khaldun memandang bahwa pendidikan agama harus dilibatkan keseimbangan antara hafalan, pemahaman, dan juga praktik. Hafalan diperlukan pada tahap awal untuk pembentukan struktur pengetahuan, atau juga disebut dengan untuk membentuk struktur pengetahuan. Namun harus dilakukan dengan penjelasan dan pemahaman mendalam agar siswa mampu mengaplikasikan nilai tersebut. Sedangkan yang terakhir ialah moderasi dalam metode pendidikan, di mana Ibnu Khaldun sangat menolak metode pendidikan yang keras atau penuh hukuman karena dapat merusak perkembangan psikologis peserta didik dan melemahkan motivasi belajar. Selanjutnya kita masuk pada metode pembelajaran menurut Ibnu Khaldun, yang dimana ialah yang pertama itu pembiasaan, keteladanan, dan praktik nyata. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pembiasaan merupakan sarana efektif dalam membentuk akhlak karena perilaku baik terbentuk melalui latihan berulang. Sedangkan yang kedua adalah tahapan belajar, di mana dalam tahapan belajar ialah melalui dari sederhana, menengah, lalu yang terakhir kompleks. Ibnu Khaldun menekankan struktur pembelajaran bertahap agar siswa mampu menyerap materi dengan baik tanpa kebingungan. Sedangkan yang terakhir ialah menghindari pemaksaan intelektual, di mana Ibnu Khaldun mengkritik metode pengajaran yang memaksa siswa untuk menguasai materi di luar kemampuan mereka karena dapat mematikan kreativitas dan merusak motivasi belajar. Yang terakhir kita masuk pada relevansi pemikiran Ibnu Khaldun terhadap pendidikan agama Islam kontemporer, yang dimana relevansi pertama ialah akhlak dan pembentukan karakter. Konsep akhlak Ibnu Khaldun memiliki relevansi kuat dalam pendidikan kontemporer karena krisis moral menjadi salah satu persoalan utama dunia modern. Relevansi yang kedua ialah teori sosiopedagogik di era modern. Teori sosiopedagogik Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pendidikan dipengaruhi oleh kondisi sosial,
budaya, dan politik masyarakat. Yang ketiga adalah kontribusi bagi pengembangan kurikulum. Pemikiran Ibnu Khaldun memberikan dasar kuat dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang menekankan internalisasi nilai melalui pembiasaan dan juga praktik. Yang terakhir, keteladanan guru dan pendekatan humanis. Pemikiran Ibnu Khaldun memperkuat pandangan bahwa guru memiliki peran sentral dalam pembentukan akhlak melalui keteladanan. Berdasarkan hasil kajian terhadap pemikiran Ibnu Khaldun, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan agama Islam memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter, moral, dan juga peradaban manusia. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pendidikan bukan sekedar proses transfer pengetahuan saja, tetapi proses pembudayaan dan pembentukan akhlak melalui pembiasaan, keteladanan, dan juga interaksi sosial yang sehat. Pemikiran Ibnu Khaldun juga memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran pendidikan agama Islam, yang dimana yang dimaksud dalam konsep beliau yaitu konsep tadarruj atau pembelajaran bertahap. Pentingnya moderasi dalam pendidikan serta larangan pemaksaan intelektual menjadi prinsip penting yang relevan untuk diterapkan dalam pendidikan masa kini. Mungkin mengenai konsep pendidikan agama Islam menurut perspektif Ibnu Khaldun, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.